kabarnya hari ini? Ibu harap kabar Aa dan Teteh dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini ketemu lagi dengan Bu Ade. Kita akan belajar di subtema keempat, yaitu tentang berkunjung ke tempat wisata. Dan di pembelajaran ketiga dan keempat. Nah, Aa dan Teteh siap ya untuk belajar? Semangat untuk belajar hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Aa dan Teteh boleh ya kita mulai dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah doa telah selesai. Nah, kita akan mulai di pembelajaran ketiga terlebih dahulu, yaitu di halaman 96. Nah, dan Teteh boleh dibuka di buku tematiknya di halaman 96. Dan Teteh sudah dibuka di halaman 96. Nah, di sana kita akan membahas tentang bahasa Indonesia terlebih dahulu. Di sini ada cerita tentang Nina ketika berkunjung ke agrowisata. Nina menemukan benda selain buah-buahan. Ayo perhatikan. Nah, di sana ada beberapa gambar. Ada yang pertama itu ada gambar apa? Ada gambar tong sampah atau tempat sampah. Dan yang kedua itu ada gambar botol. Nah, dan yang ketiga ada gambar jus buah. Siapa yang suka jus buah? Pasti pada suka ya. Nah, yang keempat itu ada apa coba? Ada gambar snack. Dan yang keempat itu ada gambar gantungan. Nah, ini ya ada gambar gantungan. Dan yang keenam itu ada gambar apa? Ada gambar timbangan. Nah, di sini ini namanya timbangan. Dan yang ketujuh itu gambar apa? Dan saya pasti tahu itu gambar apa? Gambar sendal. Nah, dan yang terakhir itu gambar apa yang suka dipakai di kepala? Iya, itu namanya topi. Nah, ini adalah namanya topi. Dan Teteh tahu ya. Nah, setelah mengamati gambar-gambar tersebut, dan Teteh boleh menyebutkan ciri-cirinya. Misalkan yang nomor 1 itu tempat sampah. Bentuknya misalkan bulat, warnanya kuning, dan digunakan untuk menampung sampah. Nah, seperti itu. Dan Teteh boleh menuliskannya di buku catatan, tapi tidak untuk disetorkan ke wali kelasnya masing-masing. Itu untuk latihannya di rumah Aa dan Teteh. Terus setelah mengamati gambar-gambar tersebut, dan Teteh, kita akan meloncat dulu ke halaman 100. Nah, di sana ada beberapa gambar, yaitu sedang permainan apa? Permainan tradisional. Yang pertama itu ada gambar apa coba? Ada gambar lagi sedang bermain kelereng. Dan yang kedua itu lagi gambar apa? Bermain coklat. Dan yang ketiga itu main apa coba? Dan Teteh pasti suka main ya di rumah, yaitu permainan engklek. Nah, gambar tersebut dan Teteh diminta untuk mengelompokkan mana yang termasuk ke dalam benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, nanti dan Teteh boleh menuliskannya di buku catatan. Itu buat latihan di rumah saja, tidak untuk disetorkan kepada wali kelasnya masing-masing. Nah, dan Teteh paham ya? Karena ini mengulang dari pembelajaran sebelumnya, pasti dan Teteh masih paham dan masih mengerti. Dan kita akan lanjut lagi ke SBDP. Di sini ada tentang kerajinan, yaitu di halaman berapa? Di halaman 97. Di sini ada contoh karya seni dengan menggunakan bahan yang ada di rumah, yaitu dengan bahan yang serbaguna. Ada daun, ada batang, boleh ya. Terus ada bunga juga boleh. Nah, di sini cara membuatnya yaitu pertama, dan Teteh sediakan daun ataupun batang juga boleh. Terus cat air. Nah, setelah itu yang pertama dan Teteh yang harus dilakukan melapisi daunnya tersebut dengan apa? Dengan
cat air. Nah, setelah itu boleh dengan warna yang warna-warni atau warna kesukaan A dan Teteh. Nah, setelah diwarnai, sediakan buku gambar atau buku tulis juga boleh. Nanti daun tersebut ditempelkan ke buku gambar. Nah, nanti ada bentuknya. Bentuk dari cat air. Dan setelah diwarnai, nah dan Teteh nanti boleh ditempelkan daun tersebut ke dalam buku gambar. Nah, nanti ada muncul gambar seperti daun tersebut. Nah, nanti ada Teteh boleh digunting. Setelah kering boleh ditempelkan ke, misalkan boleh ke gelas atau ke celengan dan ke lain-lain. Nah, dan Teteh paham ya? Insya Allah paham. Dan Teteh boleh mencobanya di rumah, tapi itu tidak diwajibkan. Nah, dan di pembelajaran selanjutnya ada juga tentang karya seni, yaitu membuat karya seni dengan biji-bijian. Karena kita sudah mencoba membuatnya di pembelajaran yang lalu, nah kita tidak akan membahasnya lagi. Karena ada Teteh pasti masih ingat bagaimana menempel biji-bijiannya atau membentuk gambarnya juga pasti sudah paham. Dan kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu yaitu matematika. Nah, dan Teteh harus lebih semangat karena kita akan membahas lagi tentang pembagian. Nah, di sini pembagiannya sudah 2 tingkat, pasti akan lebih sulit ya, tapi dan Teteh harus semangat untuk belajarnya. Sekarang dan Teteh boleh dibuka buku tematiknya di halaman 98. Di sana ada contoh soal tentang pembagian. Nah, kita boleh baca bersama-sama soal tersebut ya. Pedagang kue memiliki persediaan 20 kue. Kue tersebut dikemas ke dalam beberapa kotak. Setiap kotak berisi 5 kue. Lalu, semua kue dalam kotak dibagikan kepada Nina dan Adi sama banyak. Berapa kotak banyak kue yang diterima Nina dan Adi masing-masing? Nah, itu adalah salah satu contohnya. Kita akan bahas bersama-sama cara penyelesaiannya. Mula-mula kita bagi 20 kue itu ke dalam beberapa kotak. Nah, ini ada berapa kotak? Ada 1, 2, 3, 4. Nah, setelah itu dengan setiap kotak berisi 5 kue. Nah, kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi dalam bentuk pembagiannya yaitu 20 dibagi 5 itu sama dengan berapa? 4. Pintar. Nah, sekarang sudah diperoleh nih 4. Nah, jadi ada 4 kotak yang berisi 5 kue. Lalu 4 kotak kue dibagi kepada Nina dan Adi. Nah, dalam bentuk pembagiannya itu seperti apa dan Teteh? Jadi seperti bentuk pembagiannya itu 4 dibagi 2. Jadi berapa? 4 dikurangi 2. Jadi 2. 2 dikurangi 2 berapa? 0. Nah, jadi di sini angka 2-nya ada berapa? Ada 2. Nah, jadi hasil 4 dibagi 2 itu adalah 2. Nah, setelah itu jadi Nina dan Adi masing-masing mendapat 2 kotak kue. Nah, pembagian dalam cerita di atas itu dapat ditulis dalam bentuk pembagiannya berapa? 20 dibagi 5 dibagi 2. Nah, seperti itu dan Teteh. Semoga paham ya.
Nah, semoga dan Teteh paham penjelasan yang tadi kita sudah bahas tentang pembagian, yaitu dengan dua bilangan berturut-turut. Dan kita akan membahas lagi di halaman 103. Dan Teteh boleh dibuka di halaman tersebut. Nah, coba perhatikan di sini ada gambar. Nih, yang pertama ada 16, apa ini? Ada 16 kerang. Nah, setelah itu kerang tersebut dibagi ke dua bagian. Nah, yang pertama kita hitung dulu jumlah kerangnya ada berapa ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pintar. Nah, kalau yang bagian keduanya sama apa beda ya jumlahnya? Nah, kita hitung lagi ya bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi jumlah keduanya yaitu sama. Ada berapa? Ada 8 kerang. Nah, setelah itu dari 8 kita bagi lagi ke 4 bagian. Nah, kita yang pertama dulu ya. Di sini ada berapa? Dibagi ke 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Nah, setelah membuat 4 kotak, kita bagi dulu satu per satu ke setiap kotak. Nah, 1, 2, 3, 4. Wah, ternyata masih sisa nih 4. Nah, kita bagi lagi nih ke 4 kotak tersebut. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi jumlah setiap kotaknya itu ada berapa kerang? Ada 2. Nah, karena jumlah kotak yang keduanya juga sama, pasti hasilnya juga akan sama, yaitu 2. Nah, dalam bentuk pembagiannya itu yang berdasarkan gambar di atas, hasilnya berapa? Dan Teteh tahu tidak? Nah, jadi hasilnya itu 16 dibagi 2 dibagi 4 sama dengan 2. Nah, seperti itu dalam bentuk pembagiannya. Nah, di sini juga ada beberapa contoh soal. Nah, dan Teteh boleh dikerjakan di rumah untuk latihannya. Tapi tidak perlu disetorkan kepada wali kelasnya masing-masing. Semoga dan Teteh paham ya. Contoh yang pertama yaitu 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan berapa ya? Caranya mudah. Mula-mula kita bagi dulu dua bilangan yang ada di awal, yaitu 72 dibagi dengan 9 terlebih dahulu. Kita beri tanda kurung. Yang ada di dalam tanda kurung kita bagi terlebih dahulu. (72) dibagi 9 sama dengan, kita hitung menggunakan pengurangan yang berulang. 72 dibagi 9 artinya 72 dikurangi 9 sampai habis. 72 dikurangi 9 sama dengan 63. Karena masih sisa 63, maka kita kurangi dengan 9. 63 kurangi 9 sama dengan 56. Kita kurangi 9 lagi. 56 dikurangi 9 sama dengan 45. Kita kurangi 9 lagi. 45 dikurangi 9 sama dengan 36. Kita kurangi 9 lagi. 36 dikurangi 9 sama dengan 27. Kita kurangi 9 lagi.
27 dikurangi 9 sama dengan 18. Kita kurangi 9 lagi. 18 dikurangi 9 sama dengan 9. Karena masih sisa 9, kita kurangi dengan 9 lagi. 9 dikurangi 9 sama dengan 0 dan habis. Kita hitung ada berapa kali pengulangan di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 72 dibagi 9 sama dengan 8. Hasil dari 72 dikurangi 9 kita tuliskan di sini sama dengan 8. Kemudian 8 ini kita bagi dengan 2. Dibagi 2. Kita hitung 8 dibagi 2. 8 dibagi 2 artinya 8 dikurangi 2 secara berulang sampai habis. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Karena masih sisa 6, kita kurangi dengan 2 lagi. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Kita kurangi 2 lagi. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Karena masih sisa 2, kita kurangi dengan 2 lagi. 2 dikurangi 2 sama dengan 0 dan habis. Kita hitung banyak pengurangannya. 1, 2, 3, 4. Karena ada 4 kali pengurangan, maka 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, kemudian hasil dari 8 dibagi 2 kita tulis di sini, yaitu 4. Jadi 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4. Atau ditulis langsung saja 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 4. Kita sudah belajar tentang matematika di materi pembagian. Semoga A dan Teteh paham ya apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, dan tugasnya untuk hari ini yaitu A dan Teteh mengerjakan di halaman 99 nomor 2-nya saja. Nah, ingat yang harus dikerjakan yaitu nomor 2-nya saja. Dan ayo berlatih di halaman selanjutnya yaitu di halaman 104 A dan Teteh juga mengerjakan soal yang nomor 2-nya saja. Nah, jadi untuk tugas hari ini itu ada 2 di halaman 99 yaitu nomor 2 dan di halaman 104 juga di nomor kedua. Nah, itu yang harus disetorkan kepada wali kelasnya masing-masing. Nah, semangat ya untuk mengerjakannya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai semua. Semoga A dan Teteh paham apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu dan semangat untuk mengerjakan tugas hari ini. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.